Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sistem produksi grafika kami yang berjudul Siklus Produksi Notebook Ukuran A6 secara manual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dengan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Anissa Putriyana yang akan menjelaskan tentang distribution atau logistik. Selanjutnya ada Bobby Himawan yang akan menjelaskan tentang facility planning, production planning, dan manufacturing. Selanjutnya adalah India Rifani yang akan menjelaskan tentang procurement. Lalu selanjutnya ada Kenanga Indah yang akan menjelaskan tentang quality assurance. Dan yang terakhir dengan saya sendiri Muhammad Faizal Nurhadi yang akan menjelaskan tentang product design dan proses planning. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang product design. Yang pertama adalah cover. Untuk jenis kertas cover yang kami gunakan adalah kertas buffalo. Yang kedua, isi buku yang kami gunakan dalam pembuatan buku ini adalah kertas HVS A4 yang nantinya akan dipotong menjadi ukuran A6. Yang ketiga adalah menggunakan finishing. Untuk proses finishing yang kita gunakan dalam menyatukan isi buku dan cover adalah jilid lem. Yang keempat, ukuran jadi notebook adalah 14,8 cm x 10,5 cm atau A6. Yang kelima adalah oplah buku per anak adalah 3 buku. Pada slide selanjutnya kalian dapat melihat produk jadi yang telah kami ciptakan, yaitu notebook ukuran A6 dengan banyak isi 40 lembar. Selanjutnya, pada desain cover kalian dapat melihat di tengah-tengah ada ukuran tambahan 0,5 cm. Apa fungsinya? Saat kalian menumpuk isi buku nanti, otomatis kan buku menjadi tebal. Jadi saat pendesainan cover dibutuhkan ukuran lebih pada tengah-tengah cover yang nanti dapat ditekuk dan menjadi punggung buku. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang proses planning. Terdapat 2 tahap pada proses planning. Yang pertama adalah diagram flow, yaitu menunjukkan urutan kerja, kegiatan, dengan memetakan proses yang ideal dan proses yang aktual, dan kemudian mengidentifikasi perbedaan sebagai target perbaikan. Yang kedua adalah Operation Process Chart atau OPC, yaitu diagram yang menggambarkan proses yang dialami bahan baku dari awal hingga menjadi produk dan memuat informasi tentang waktu, material, dan tempat atau alat yang digunakan. Selanjutnya, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram flow. Setelah kita memulai proses pembuatan buku tersebut, hal pertama yang kita lakukan adalah menyatukan isi buku, lalu merekatkan isi buku. Selanjutnya, cacah bagian punggung buku dari isi buku. Kemudian, berikan lem pada bagian punggung isi buku. Lalu, biarkan lem mengering. Selanjutnya, lipat cover buku sesuai dengan desain. Berikan lem pada bagian punggung cover buku, dan rekatkan isi buku ke bagian punggung cover. Selanjutnya, biarkan lem mengering. Lalu, buku catatan dengan ukuran A6 telah selesai dibuat. Selanjutnya, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang OPC atau Operation Process Chart. Pada OPC itu sendiri terdapat 4 proses. Yang pertama adalah proses yang berbentuk lingkaran, di mana proses itu melambangkan saat kita melakukan pengerjaan pembuatan buku tersebut. Pada proses kali ini kita melakukannya sebanyak 7 kali dengan waktu yang dibutuhkan adalah 83 menit. Selanjutnya ada proses yang berbentuk persegi. Proses tersebut melambangkan saat kita melakukan pengecekan terhadap alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan buku tersebut. Selanjutnya ada proses yang berbentuk lingkaran di dalam persegi, yang mana proses tersebut adalah kegiatan gabungan dari operasi dan pengecekan. Pada proses kali ini kita melakukannya sebanyak 1 kali dengan waktu selama 5 menit. Selanjutnya proses dengan simbol segitiga terbalik. Proses tersebut melambangkan saat kita menyimpan produk jadi yang telah kita ciptakan. Proses tersebut dilakukan sebanyak 1 kali. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk membuat buku tersebut adalah 88 menit. Pada FPC terdapat 5 simbol kegiatan. Yang pertama adalah simbol operasi, yaitu yang berbentuk lingkaran. Simbol tersebut melambangkan saat kita melakukan pengerjaan pada buku. Selanjutnya adalah simbol kotak, yaitu simbol inspeksi, di mana simbol tersebut melambangkan saat kita sedang melakukan pengecekan terhadap alat dan bahan yang kita gunakan. Selanjutnya simbol panah ke kanan atau transportasi adalah simbol yang melambangkan saat kita memindahkan alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan buku tersebut. Selanjutnya simbol D atau delay adalah simbol yang melambangkan saat kita menunggu sesuatu seperti lem yang kering. Lalu simbol segitiga terbalik atau simbol penyimpanan adalah simbol yang melambangkan saat kita menyimpan produk jadi yang telah kita ciptakan. Selanjutnya pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang Flow Process Chart atau FPC. Untuk urutan kerja yang pertama adalah kertas isi dan cover dibawa dari penyimpanan dengan jarak 10 meter dengan jumlah 620 gram. Dibutuhkan waktu selama 3 menit. Yang kedua, kertas dan cover diukur menggunakan penggaris. Dengan jumlah yang masih sama, pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 10 menit. Yang ketiga, menggunting kertas dan cover. Pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 25 menit. Yang keempat, memisahkan kertas dan cover. Dengan jumlah 620 gram tersebut, pada proses kali ini butuhkan waktu selama 3 menit. Yang kelima, meletakkan cover di atas meja. Cover yang telah dipisahkan dari isi kertas tersebut dipisahkan di atas meja dengan jarak 5 meter dengan jumlah 120 gram. Pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 1 menit. Yang keenam, kertas disusun menjadi satu tumpukan yang rapi.
Kertas yang telah dipisahkan dari cover tersebut jumlahnya berkurang menjadi 500 gram. Pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 5 menit. Yang ketujuh, kertas direkatkan punggungnya. Pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 10 menit. Yang kedelapan, kertas dibuat celah dengan cutter. Pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 5 menit. Yang kesembilan, kertas diberikan lem pada bagian yang sudah di staples. Pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 5 menit. Yang ke-10, cover diambil dari meja. Cover yang telah diletakkan di meja tadi diambil kembali dengan jarak 5 meter dengan jumlah 120 gram tersebut dibutuhkan waktu selama 1 menit. Yang ke-11, cover dilipat sesuai dengan ukuran. Pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 5 menit. Yang ke-12, cover diberikan lem pada bagian punggungnya. Pada proses kali ini juga dibutuhkan waktu selama 5 menit. Yang ke-13, kertas direkatkan pada bagian punggung cover. Pada proses kali ini dibutuhkan waktu selama 10 menit. Yang ke-14, notebook dikeringkan. Pada proses pengeringan ini dibutuhkan waktu selama 20 menit agar lem yang diberikan tadi mengering dengan sempurna. Yang ke-15, notebook disimpan untuk penilaian dengan jarak 10 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 3 menit. Selanjutnya adalah facility planning. Di sini ada tabelnya. Yang pertama, barangnya itu kertas HVS A475 GSM. Kertas HVS ini digunakan sebagai pengisi dalam notebook, lalu ada kertas buffalo sebagai cover. Selanjutnya ada penggaris 40 cm untuk menentukan ukuran dari produk yang kami buat. Lalu ada gunting besar untuk memotong HVS menjadi ukuran yang telah ditentukan. Lalu ada staples untuk menyatukan atau merekatkan isi notebook pada bagian punggung. Lalu ada cutter untuk membuat celah di punggung notebook maupun memotong cover dari notebook. Lalu ada isi staples sebagai pengisi dari staples itu. Lalu ada lem putih atau lem fox untuk menggabungkan isi notebook dan cover menjadi satu kesatuan produk. Slide selanjutnya akan membahas tentang production planning. Ada tabel di sini yang akan saya bacakan. Nomor 1, kertas HVS sebagai pengisi dan kertas buffalo sebagai cover notebook dibawa dari penyimpanan. Pastikan kertas HVS dan buffalo tidak kotor agar tidak mengalami reject. Pastikan kertas HVS dan buffalo telah ditentukan lembarannya agar tidak perlu kembali lagi ke tempat penyimpanan. Dilakukan dalam waktu setengah menit. Lalu selanjutnya kertas dan cover diukur menggunakan penggaris. Pastikan telah mengetahui ukuran yang cocok untuk pembuatan notebook dengan kertas HVS dan kertas buffalo. Dilakukan selama 30 menit. Lalu, gunting kertas dan cover. Pastikan pada saat menggunting tidak mengalami kemiringan agar tidak terjadi reject. Dilakukan selama 20 menit. Pisahkan kertas dan cover. Pastikan kertas HVS dan kertas buffalo yang digunting memiliki ukuran yang sama agar tidak saling tumpang tindih. Dilakukan dalam waktu 5 menit. Letakkan cover di meja, pastikan meja tidak basah. Dilakukan dalam waktu 5 menit. Kertas disusun menjadi satu tumpukan yang rapi. Perhatikan tiap kertas HVS yang disusun agar ukurannya sama dan tidak terjadi tumpang tindih. Dilakukan dalam waktu 5 menit. Selanjutnya nomor 7, kertas direkatkan punggungnya dengan staples. Pastikan staples telah terisi, lalu pastikan tiap kertas berukuran sama pada saat di staples. Dilakukan dalam waktu 10 menit. Kertas dibuat celah dengan cutter. Pastikan kertas tidak saling menempel. Lalu pastikan cutter tajam agar membuat celah lebih mudah. Dilakukan dalam waktu 5 menit. Lalu kertas diberikan lem pada bagian yang sudah di staples. Pastikan lem menggunakan lem fox. Lalu pastikan lem yang diberikan sejalur dengan arah staples. Dilakukan dalam waktu 0,6 menit. Lalu yang ke-10, cover diambil dari meja. Membutuhkan waktu 5 menit. Selanjutnya, cover dilipat sesuai dengan ukuran. Pastikan telah mengetahui ukuran kertas buffalo untuk cover yang akan dilipat. Dilakukan dalam waktu 5 menit. Cover diberikan lem pada bagian punggungnya. Pastikan lem menggunakan lem fox atau lem kertas. Lalu pastikan pengeleman hanya terjadi di bagian punggung buku dan tidak keluar batas. Dilakukan dalam waktu 5 menit. Nomor 13, kertas direkatkan pada bagian punggung cover. Pastikan kertas yang akan direkatkan pada bagian punggungnya ukurannya sama. Dilakukan dalam waktu 10 menit. Notebook lalu dikeringkan. Pastikan notebook yang telah berisi kertas HVS tadi didiamkan hingga lem mengering agar tidak terjadi isi notebook terlepas dari notebooknya akibat lem yang tidak mengering. Ditunggu selama 60 menit. Lalu notebook disimpan untuk penilaian. Pastikan sebelum melakukan penilaian, dicek terlebih dahulu hasil akhir dari notebook yang telah dibuat untuk menghindari dari reject. Dilakukan dalam waktu 5 menit. Lalu total waktu yang didapatkan adalah 171,1 menit. Di sini ada procurement untuk pembelian alat dan bahan. Yang pertama ada kertas HVS ukuran A4 75
gram per meter persegi dengan harga pembelian 1 rim sebesar 37.000. Selanjutnya ada kertas buffalo sebanyak 15 lembar. Total pembeliannya 7.500. Selanjutnya paper craft, kita butuh 3 lembar dengan harga Rp6.000. Selanjutnya penggaris panjang 40 cm dengan harga 7.000. Gunting besar sebanyak 1 buah seharga Rp15.000. Selanjutnya stapler HD ukuran 50 sebanyak 1 buah seharga Rp30.000. Selanjutnya cutter ukuran A300 sebanyak 1 buah seharga Rp10.000. Isi stapler nomor 3 ukuran 6 mm sebanyak 1 buah seharga Rp6.000. Dan yang terakhir ada lem putih PVAC 150 gram seharga Rp8.000. Total alat dan bahan yang diperlukan yang kami beli harganya sekitar Rp126.500. Selanjutnya untuk spesifikasi produk, ukuran buku yang kami buat berukuran A6 dengan panjang kali lebarnya 10,5 dikali 14,8 cm dengan jumlah halaman isi 80 halaman atau 40 lembar. Warna isi yaitu 1 warna putih, warna kulit 4 warna atau CMYK dengan desain yang sudah ditentukan. Selanjutnya kertas isi yaitu HVS dengan gramatur 75 gram per meter persegi. Selanjutnya kertas kulit atau cover, kami menggunakan jenis kertas buffalo. Selanjutnya untuk finishing atau penjilitan, kami menggunakan jilid lem dingin dengan oplah sebanyak 15 eksemplar. Untuk mendapatkan biaya harga per buku yang akan dijual, pertama kami menghitung biaya desain kulit atau cover buku. Untuk cover buku, kami menggunakan paper craft atau kertas kado. Kami membutuhkan sebanyak 3 lembar untuk 15 oplah, di mana 1 lembar paper craftnya seharga Rp2.000. Lalu kami kalikan 3 lembar paper craft dikali harga satuannya, yaitu Rp2.000 menjadi totalnya Rp6.000. Jadi biaya desain untuk kulit atau cover buku yang kami butuhkan sebanyak Rp6.000. Yang kedua, menghitung biaya kertas isi buku. Yang pertama, oplah cetak yang kami produksi yaitu 15 eksemplar, jumlah halamannya 80 halaman dengan presentase insit sebanyak 5%. Harga kertas A4 7 GSM per rimnya Rp37.000. Nah, jumlah halaman dalam 1 lembar kertas A4 bisa menjadi 8 halaman untuk ukuran A6. Rumus yang dibutuhkan untuk menghitung biaya kertas isi buku yaitu oplah cetak dikali harga kertas plano per rim dikali jumlah halaman dikali insit dibagi dengan jumlah halaman dalam 1 lembar kertas plano dikali 500. Dan setelah melakukan perhitungan berdasarkan rumus, kami mendapatkan biaya kertas untuk isi buku sebanyak Rp55.500. Selanjutnya menghitung biaya untuk cover buku dengan rumus yang sama seperti isi buku, yaitu oplah cetak dikali harga kertas plano per rim dikali persentase insit dibagi jumlah cover dalam 1 lembar kertas plano atau kertas A4 yang kami digunakan di sini dikali 500. Dengan perhitungan sesuai rumus berikut, kami mendapatkan biaya kertas untuk cover buku yaitu sebanyak Rp222.000. Selanjutnya menghitung biaya pelipatan menggunakan rumus jumlah kateran dikali ongkos pelipatan per kateran. Di sini kami menentukan kami memakai sebanyak 150 kateran atau 150 lembar kertas HVS ukuran A4 dengan ongkos pelipatan per katerannya sebesar Rp5.
Nah, setelah melakukan perhitungan sesuai rumus, kami mendapatkan biaya pelipatan per buku sebesar Rp250. Selanjutnya menghitung biaya pengompletan, yaitu jumlah oplah dikali harga pengompletan per buku. Jumlah oplahnya 15 dan harga pengompletan per bukunya yaitu Rp5. Jika dikalikan, biaya pengompletannya akan menjadi Rp75. Selanjutnya menghitung biaya penjilidan. Di sini kami menggunakan rumus oplah cetak dikali harga penjilitan per buku. Karena kami memproduksi 15 oplah, jadi perhitungannya yaitu 15 dikali 15 Rp15 per buku, dan didapatkan hasilnya Rp225 total untuk 15 oplah penjilitan. Selanjutnya ada menghitung biaya pemotongan, yaitu oplah cetak dikali biaya pemotongan per buku. 15 oplah dikali Rp5 per buku. Dan kami dapatkan hasilnya biaya pemotongan untuk 15 oplah cetak yaitu Rp75. Dan yang terakhir menghitung total biaya produksi. Untuk menghitung total biaya produksi, di sini kami menjumlahkan semua perhitungan yang sebelumnya sudah kami hitung menggunakan rumus, yaitu biaya kertas isi buku ditambah biaya kertas cover buku, ditambah biaya pelipatan, ditambah biaya pengompletan, ditambah biaya penjilitan, biaya pemotongan, dan maaf tadi tertinggal biaya desain pada cover buku. Dan setelah dijumlahkan, kami mendapatkan total biaya produksinya yaitu sebesar Rp284.125. Nah, untuk menentukan harga per bukunya, kami membagi antara total biaya produksi dengan jumlah oplah cetak, di mana Rp284.125 kami bagi dengan 15 oplah cetak buku, dan kami mendapatkan harga per buku yaitu sebesar Rp18.942. Berikutnya adalah slide manufacturing. Di sini ada tabel yang akan saya bacakan. Nomor 1, kegiatannya itu kertas HVS sebagai pengisi dan kertas Buffalo sebagai kertas cover notebook dibawa dari penyimpanan. Pastikan kertas HVS dan Buffalo tidak kotor agar tidak mengalami reject. Pastikan kertas HVS dan Buffalo telah ditentukan lembarannya agar tidak perlu kembali ke tempat penyimpanan. Waktu yang dilakukan adalah 3 menit. Lalu selanjutnya, kertas dan cover diukur menggunakan menggaris. Pastikan telah mengetahui ukuran untuk pembuatan notebook dengan kertas HVS dan kertas Buffalo. Dilakukan dalam waktu 10 menit. Lalu selanjutnya, gunting kertas dan cover. Pastikan pada saat menggunting tidak mengalami kemiringan agar tidak terjadi reject. Hal ini dilakukan selama 25 menit. Lalu tahap selanjutnya, pisahkan kertas dan cover. Pastikan kertas HVS dan kertas Buffalo yang digunting memiliki ukuran yang sama agar tidak saling tumpang tindih. Hal ini dilakukan selama 3 menit. Lalu, letakkan cover di meja dan pastikan meja tidak basah. Dilakukan selama 1 menit. Kertas disusun menjadi satu tumpukan yang rapi. Perhatikan tiap kertas HVS yang disusun agar ukurannya sama dan tidak terjadi tumpang tindih. Hal ini dilakukan selama 5 menit. Selanjutnya, kertas dirakatkan punggungnya dengan staples. Pastikan staples telah terisi, lalu pastikan tiap kertas berukuran sama pada saat di staples. Hal ini dilakukan selama 10 menit. Kertas dibuat celah dengan cutter. Pastikan kertas tidak saling menempel, pastikan cutter tajam agar membuat celah lebih mudah. Hal ini dilakukan selama 5 menit. Lalu yang ke-9, kertas diberikan lem pada bagian yang sudah di staples. Pastikan lem menggunakan lem Fox atau lem kertas. Lalu pastikan lem diberikan sejalur dengan arah staples. Hal ini dilakukan selama 5 menit. Selanjutnya nomor 10, cover diambil dari meja. Hal ini dibutuhkan waktu 1 menit. Selanjutnya, cover dilipat sesuai dengan ukuran. Pastikan telah mengetahui ukuran kertas Buffalo untuk cover yang akan dilipat. Hal ini dilakukan selama 5 menit. Cover diberikan lem pada bagian punggungnya. Pastikan lem menggunakan lem Fox dan pastikan pengeleman hanya terjadi di bagian punggung buku dan tidak keluar batas. Dilakukan selama 5 menit. Kertas direkatkan pada bagian punggung cover.
Pastikan kertas yang akan didekatkan pada bagian punggungnya ukurannya sama. Dilakukan selama 10 menit. Notebook dikeringkan. Pastikan notebook yang telah berisi kertas HVS tadi didiamkan hingga lem mengering agar tidak terlepas isi notebooknya akibat lem yang tidak mengering. Dilakukan selama 20 menit. Notebook disimpan untuk penilaian. Pastikan sebelum melakukan penilaian, dicek terlebih dahulu hasil akhir dari notebook yang telah dibuat untuk menghindari dari reject. Dilakukan selama 3 menit. Total waktu yang diperlukan adalah 111 menit. Pada waktu aktual, kami memproduksi notebook dengan waktu 111 menit. Sedangkan pada perencanaan produk atau production planning, kami merencanakan waktu sebesar 171,1 menit. Pada proses manufacturing, kami menampilkan video langkah-langkah pembuatan notebook secara garis besar. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya dulu nih. Yang pertama, kita harus menyiapkan kertas ya. Nah, kertas ini dipotong menjadi ukuran A6, seperti ini. Dan kita membutuhkan 40 lembar. Oke, lalu setelah dipotong dan sudah 40 lembar, maka kita membutuhkan staples. Staples ini akan kita gunakan untuk menjilid bagian dalam buku ya. Pertama kertasnya kita rapikan dulu. Setelah dirasa rapi, staples dengan sekuat tenaga, sambil berhati-hati. Oke, lakukan cara itu hingga kertas di staples dan tidak terlepas lagi. Nah, lalu kita butuh buat covernya. Buat covernya, kita dapat menggunakan cover bekas dari buku tulis. Ya, seperti ini. Lalu kalian potong menjadi ukuran yang pas, yaitu A6. Nah, lalu kita membutuhkan lem nih. Lem Fox ya. Ya, lalu kita tempelkan kepada kertas nantinya. Nah, seperti ini. Kita sebarkan lem Fox untuk menempelkan kertas dengan covernya. Perlahan-lahan sampai merata. Hati-hati agar tangan tidak terkena lem. Lakukan terus-menerus hingga rata, sehingga covernya dapat menempel. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi ingat ya, jangan terlalu banyak. Karena jika terlalu banyak, maka kertas akan basah. Terus oleskan hingga cukup, sehingga cover dapat melekat dengan sempurna. Nah, jika sudah dirasa cukup, sekarang kita akan menempelkan covernya. Pelan-pelan kita akan menempelkannya. Lalu ditekan agar menempel dengan sempurna. Ditekan, lalu tunggu hingga kering. Tekan lagi, tekan, dan tekan.
tekan hingga covernya menempel dengan kertas. Seperti ini. Ya, sudah jadi. Nah, lalu jika ada sisa-sisa dari covernya, kita akan mengguntingnya supaya rapi. Supaya enak dilihat. Gunting dengan perlahan ya. Jangan sampai kertasnya ikut tergunting juga. Usahakan sisakan sedikit ruang saja untuk covernya. Lalu gunting lagi bagian bawahnya, perlahan-lahan. Jangan sampai mengenai isinya. Lalu rapikan lagi, bila ada yang belum rapi maka gunting kembali. Gunting dengan rapi supaya bukunya terlihat menarik. Gunting lagi hingga rata. Gunting lagi bila masih ada sisa-sisa. Tada, bukunya sudah selesai. Mantap. Selanjutnya, saya, Kenanga, akan menjelaskan tentang quality assurance. Mengenai the basic tools of quality, kelompok kami menggunakan check sheet dan 7 new tools, kami menggunakan diagram panah. Untuk yang pertama, check sheet for rejected items atau check sheet untuk barang yang reject. Di sini ada reject item atau masalahnya, yaitu ada kertas sobek, kertas kotor, kertas miring, dan cover yang rusak. Dan juga ada jumlah bahan yang rejectnya. Untuk Anissa, kertas sobeknya berjumlah 6, kertas kotornya tidak ada, kertas miringnya 5, cover rusaknya 1. Jadi jumlah waste-nya 12. Untuk Bobby, kertas sobeknya 2, kertas kotornya tidak ada, kertas miringnya 5, covernya yang rusak 1, dan jumlah total 8. Untuk Indi, jumlah total waste-nya itu 6, Kenanga, jumlah total waste-nya adalah 12, dan Faisal jumlah total waste-nya 2. Mohon maaf di sini 0 karena typo. Selanjutnya check sheet for production time atau check sheet untuk waktu produksi. Di sini ada kegiatan produksi dan juga waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit. Yang pertama yang dilakukan oleh Anissa, persiapan alat dan bahan membutuhkan waktu 3 menit, kemudian pengukuran dan pemotongan kertas dan cover membutuhkan 35 menit, lalu menyatukan kertas per 40 lembar dan menstraplesnya membutuhkan waktu 10 menit. Selanjutnya pencacahan buku dan pengeleman membutuhkan waktu 20 menit, dan terakhir pengaringan membutuhkan waktu 20 menit juga. Dan Anissa jumlah total waktu yang dibutuhkannya adalah 88 menit. Kemudian untuk Bobby jumlah total waktu yang dibutuhkan adalah 82 menit. Untuk Indi jumlah total waktu yang dibutuhkan adalah 100 menit. Dan untuk Kenanga jumlah total waktu yang dibutuhkan adalah 103 menit. Dan Faisal jumlah total waktu yang dibutuhkan adalah 83 menit. Nah, menurut kami kesimpulannya pada hasil pembuatan notebook yang kami lakukan, keterkaitan antara waktu produksi dan barang yang reject tidak berhubungan jika dilihat dari jumlah waste-nya. Karena dapat kita lihat dari jumlah waktu dan waste yang paling sedikit dengan jumlah waktu dan waste yang paling banyak. Nah, untuk produksi yang dilakukan Faisal, itu waktu produksinya 83 menit dan waste-nya hanya 2 lembar. Sedangkan Kenanga waktu produksinya mencapai 103 menit dan jumlah waste-nya 12. Nah, selanjutnya diagram panah. Diagram panah
digunakan untuk melakukan perencanaan jadwal aktivitas secara grafis. Nah, untuk syarat utamanya yaitu urutan aktivitas dan waktu pengerjaannya. Ini seperti check sheet waktu produksi yang tadi. Untuk urutan operasi mulai dari sebelah kiri, seperti pemotongan kertas dalam waktu 35 menit. Waktunya ditulis di sebelah bawah. Selanjutnya, penyatuan kertas, lalu strapless, pencacahan, pengeleman, sampai pengeringan. Kemudian di slide selanjutnya ada distribusi dan logistik. Pertimbangan saluran distribusi perusahaan kami, yang pertama, pasar. Perusahaan kami akan menjualkan produk secara langsung kepada konsumen atau pembeli individual tanpa perantara. Selanjutnya, target pasar kami adalah anak sekolah, kantoran, dan ibu rumah tangga. Untuk konsentrasi geografis pasar, kami akan mempromosikan produk kami melalui online agar produk kami dapat dikenal secara luas. Jumlah dan ukuran pesanan akan diproduksi sesuai permintaan konsumen. Yang kedua, produk. Untuk produk-produk yang memiliki sifat fisik mudah rusak, sesuai kondisi penyimpanannya, perusahaan kami memilih disalurkan melalui saluran distribusi yang pendek. Produk yang dikirim akan dikemas dengan kertas kado untuk pembelian satuan, sedangkan untuk minimal belanja 3 produk akan kami kemas menggunakan kertas kado dan goodie bag. Untuk pembelian yang banyak akan kami kemas menggunakan box. Untuk penggunaan box ini dapat dikirim ke luar Jabodetabek maupun di dalam Jabodetabek. Kemudian di sini ditampilkan contoh produk dan contoh produk setelah dikemas. Untuk contoh produk yang pertama, kami menggunakan cover dengan kertas buffalo. Untuk contoh produk yang kedua dan ketiga, kami menggunakan kertas kado sebagai cover. Kemudian contoh produk setelah dikemas, untuk yang kertas kado adalah pesanan dengan jumlah satuan. Kemudian untuk yang menggunakan goodie bag adalah pembelian dengan minimal 3 produk. Lalu untuk yang menggunakan box pengiriman adalah pembelian produk dengan jumlah yang banyak dan untuk yang di luar Jabodetabek. Di slide sebelumnya, kami menampilkan foto produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami dan foto produk yang telah dikemas oleh perusahaan kami. Lalu untuk slide yang sekarang adalah pertimbangan saluran distribusi. Yang ketiga, perantara. Perusahaan kami tidak menggunakan perantara. Yang keempat, perusahaan. Perusahaan kami melakukan pengawasan secara langsung karena memilih jalur distribusi pendek, sehingga lebih mudah mengawasi saluran distribusi produknya. Selanjutnya, pelayanan yang akan kami berikan dapat berupa jasa antar produk langsung ke alamat konsumen melalui jasa kiriman yang dimiliki oleh perusahaan kami. Untuk armada pengirimannya dapat disesuaikan oleh konsumen. Kemudian untuk slide selanjutnya ada pertimbangan elemen logistik. Yang pertama, konsumen. Konsumen dari perusahaan kami memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri jenis dan jumlah produk yang akan dipesan dan kemana produk tersebut akan diantarkan. Yang kedua, pelaku logistik, produsen atau penghasil produk. Lalu ada penyalur atau intermedier, atau perantara perpindahan kepemilikan barang dari produsen menuju konsumen melalui saluran distribusi. Yang ketiga, penyediaan jasa logistik. Perusahaan kami menggunakan jasa logistik yang disediakan langsung oleh perusahaan sehingga akan mengurangi pengeluaran perusahaan dan melakukan distribusi pendek. Selanjutnya, untuk pengiriman produk dengan jumlah yang sedikit dan masih di wilayah Jabodetabek, kami menyediakan armada kendaraan roda 2 agar produk sampai tujuan dengan cepat dan aman karena perhatian yang lebih pada produk. Yang keempat, pendukung logistik. Perusahaan kami mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja logistik secara langsung dan turut berkontribusi dalam penyelesaian jika terjadi masalah selama aktivitas logistik berlangsung. Yang kelima ada pemerintah. Pemerintah turut andil dalam aktivitas logistik dalam setiap perusahaan, termasuk perusahaan kami, antara lain sebagai A. Regulator, yang menyiapkan peraturan perundangan dan kebijakan. B. Fasilitator, yang menyediakan dan membangun infrastruktur logistik yang diperlukan untuk terlaksananya proses logistik. Dan yang terakhir, C. Integrator, yang mengkoordinasikan dan mensinkronkan aktivitas logistik sesuai dengan visi yang ingin dicapai. Berikut ini adalah gambar-gambar dari produk yang dihasilkan oleh anggota kelompok 4. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4 GR4B mengenai siklus produksi pembuatan notebook manual. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.